Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Kepada para pendengar yang kami sayangi, kami akan berdiskusi kepada beberapa narasumber di tempat ini tentang hal kedatangan Tuhan Yesus Amin. atau hubungannya dengan akhir zaman. Ya. Nah, sekarang saya boleh bertanya, saya mulai dengan Bapak Sianturi, hambanya. Apakah memang benar-benar ada tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus itu? Itu dulu, Pak. Baik. Akhir zaman atau saya seramkan hari kiamat. Kiamat semua. Baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Silakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Ini Tuhan yang bilang, bukan dukun. Dukun aja orang percaya. Nggak tahu sih, makanya berobat pergi ke dukun karena percaya. Kemudian kalau ada misalnya pohon yang sangat ribut, orang takut. Takut sama hantu. Hantu nggak kelihatan, tapi orang percaya juga. Kemudian dokter kan percaya juga kita. Kalau dia bilang ini kanker sudah stadium 4, mereka sudah putus asa, artinya mati. Ini pengumuman atau pemberitahuan dari Tuhan. Tuhan yang ngomong bahwa akan ada pembinasaan. Seluruh bumi ini akan dibakar, hangus dalam nyala api. Jadi aku yakin bahwa itu betul. Apapun cerita. Dulu saya pernah tinggal di Bandung. Bahwa di sana tahun 80 saya meletus Gunung Galunggung. Sebelum meletus, memang sudah diberitahu pemerintah, ini sudah dalam level meletus. Tapi orang di sekelilingnya tidak mau tahu, tidak percaya, acuh tak acuh. Dan betullah, pada hari yang tepat, meletuslah Gunung Galunggung itu. Kenapa yang terjadi? Terjadilah banyak orang meninggal. Nah, itu dulu sementara yang boleh aku sampaikan bahwa itu benar-benar ada. Ya, terima kasih hambanya. Artinya kitab suci itu merupakan layak dipercaya ya. Amin. Sudah Bapak kasih gambaran, dukun saja pun banyak orang percaya. Dan apa kata dokter tentang penyakit seorang sampai stadium 4, orang juga yakin karena ada ilmu kedokteran. Nah, sekarang bagaimana solusinya ya supaya orang yang memang tidak percaya akan hari kiamat maupun kedatangan Yesus Kristus Tuhan sebagai hakim, ya supaya mereka yang tidak percaya atau bimbang boleh diyakinkan dan dapat diselamatkan dan bertobat untuk mengakui Yesus Kristus Tuhan. Ya, silakan Bapak Ginting, ada kasih solusi pendapat. Bagi kita semua, ya, orang-orang percaya tentu mempunyai tugas untuk memberitakan tentang keselamatan itu, tentang kedatangan Tuhan itu, tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu betul akan terjadi. Karena di Alkitab jelas dikatakan di Lukas tanda-tanda hari kiamat. Coba kita lihat dulu di Lukas 21 ayat 11, ya. Tertulis, ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, jadi tugas-tugas orang yang percaya tentu itu harus memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Karena kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi seperti Alkitab katakan. Saudara-saudara, ya, apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan? Kami harus memberitakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah, karena tanda-tanda jelas telah terjadi pada saat ini. Coba kita lihat perubahan zaman, perubahan dunia. Bagaimana teknologi ini akan merubah secara dramatis, ya. Bagaimana kehidupan manusia telah terbentuk oleh dunia, bukan lagi karena firman Tuhan. Maka daripada itu, itulah tanda-tanda bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Maka daripada itu, hamba-hamba Tuhan mempunyai tugas yang besar, seakan memberitakan tentang kedatangan Yesus akan menjemput kita pada masanya. Itulah yang saya sampaikan.
Ya, terima kasih. Baik sekali. Itu suatu persiapan solusi bagaimana orang-orang yang tidak percaya harus mempercayai kebenaran ini ya supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, mungkin di sini hambanya Bapak Jai ya turut hadir di dalam kita boleh sharing diskusi. Nah, apakah memang kitab suci ini tentang hal kedatangan Yesus Kristus maupun juga kepada akhir zaman ya hari kiamat itu hanya berlaku untuk orang Kristen? Bagaimana dengan ya agama yang lain, apakah ini berlaku juga? Ya, ada pendapat Pak Jai? Ya, ada. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 40 dan 44, nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula hal-hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada air hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu pilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumahmu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga tentang kedatangan Anak Manusia, dan jangan kita menolak firman Tuhan itu. Ya, oke. Terima kasih kepada hambanya Bapak Jai. Berarti kita sepakat ya bahwa firman Tuhan yang kita pegang ini atau kita bicarakan adalah untuk mewakili seluruh dunia. Sebab tadi dikatakan tentang hal akhir zaman itu terjadi di zaman perjanjian lama, yaitu Batra Nuh ya. Jadi walaupun di sana sudah ada banyak agama, dia termasuk salah satu agama Yahudi yang mempunyai kitab perjanjian lama, dan demikian juga nanti kedatangan Anak Manusia sama seperti di zaman Nuh. Berarti satu kitab suci kita itu untuk seluruh dunia. Amin. Jadi kita sepakat. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, dan juga Saya tambah sedikit lagi. oh Saudara-saudara, memang di 2 Petrus pasal 3 ayat 4 itu mengatakan banyak orang berkata dari dulu-dulu begitu-begitu aja dunia ini, nggak ada apa-apa. Saudara, ada beberapa yang tragis akhir hidupnya oleh karena sombongnya. Yang pertama, ada seorang calon presiden Brazil tahun 1980. Dia mempunyai pengikut sekitar 5 juta orang. Dan dia berkata, saya pasti menang. Tuhan pun tidak akan bisa melengsarkan saya, katanya. Saudara, sebelum dilantik memang dia menang. Tapi pada saat dia mau dilantik, dia menderita kanker dan akhirnya dia meninggal. Yang kedua, John Lennon. Dia anggota dari The Beatles, Inggris tahun 60-an. Dia berkata kepada seorang wartawan, siapa yang lebih terkenal, Tuhan atau The Beatles? Coba bayangkan, sombong. Dan apa yang terjadi? Seorang penggemarnya menembak dia mati. Yang ketiga, Titanic, yang membangunnya adalah, yang milikinya adalah Thomas Andrew. Dia berkata, ada seorang wartawan yang bertanya, seberapa amankah kapal Titanic itu? Lalu dia berkata, saudara, sambil seperti mengejek, Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Saudara tahu kapal Titanic itu
dalam perjalanan dari Eropa ke Amerika, dia menabrak gunung es dan terbelahlah kapal itu, habislah semua. Yang keempat, sekelompok remaja hendak pergi bertamasya. Lalu ibunya berkata kepada mereka, "Nah, doaku menyertai kamu, Tuhan menyertai kalian," katanya. Lalu anak-anak itu berkata, "Ma, mobil kami sudah penuh. Kalau Tuhan pun mau ikut, di bagasi saja," katanya. Saudara tahu, beberapa kilometer setelah berangkat, motor itu tabrakan. Dan semua yang di dalam mati. Ringsek mobil, tapi bagasi tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan ada hukumannya, tetapi rasanya tak pantas kita mengejek apa yang disampaikan itu. Dan Tuhan berkata seperti tak air bah, Nuh dengan sabar membangun perahu keselamatannya. Saudaraku, seperti tadi pertanyaan, apakah yang akan kita buat? Menurut saya, bertobat. Bertobat artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar dan tidak benar. Marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita lakukan. Tidak main-main, sebab bagi Tuhan tidak berlaku suap-suap. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Jika ada yang lain sebelum kita tutup untuk boleh menyampaikan suatu kepastian kebenaran yang telah juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Sianturi, mungkin ada teman-teman yang lain yang boleh menyampaikan, menguatkan. Memang betul ya, hari kiamat itu akan terjadi. Maka daripada itu kita harus mempersiapkan diri. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena jangan sampai sia-sia. Karena Bapa kita, Yesus Kristus, telah mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Raih itu, raih itu, raih itu. Mahkotamu bukan di kerajaan ini, tetapi di kerajaan surga. Terima kasih. Yes, satu bahasa, satu dalam Yesus. Ayo sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih saudara yang terkasih. Selamat sore bagi rekan-rekan yang mendengar yang budiman. Amin.